Halo, selamat siang adik-adik semuanya yang di rumah. Halo, ada siapa itu? Ada Hansel, ada Rosi, ada siapa itu ya? Ada Jojo. Wih, dia ada Juan juga ya. Halo Gloria, halo Joy, halo Vide, halo Nike, halo Wewe. Dan juga adik-adik semuanya mungkin Kak Shirley gak bisa sebut sekarang ya. Oleh karena itu kita mau untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena kita sudah menang dari maut. Tuhan sudah membuat kita menang dari maut ya. Kita mau untuk mengucap syukur dengan cara apa? Mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Oke, semuanya duduk tegak yang baik. Oke, sudah? Oke, sekarang semuanya lipat tangan. Oke, sudah lipat tangan. Oke, sekarang kita mau tutup mata dan tunduk kepala karena kita mau untuk berdoa ya. Berbicara kepada Tuhan. Jadi kita harus fokus dengan cara bagaimana? Berdiam diri ya, tidak boleh sambil mainan gitu, gak boleh sambil makan, gak boleh ya. Oke, semuanya sudah? Sikap doa yang baik. Kak Shirley akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa sudah sangat baik sekali kepada kami. Kami yang seringkali berbuat salah, kami yang seringkali tidak taat, kami yang seringkali berdosa, tapi Bapa masih mau mengasihi kami, bahkan rela untuk menggantikan kami, menanggung semua penderitaan demi menyelamatkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami juga ingin memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami semua meminta maaf untuk semua kesalahan yang sudah kami perbuat. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk bisa semakin setia, semakin taat, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga ingin bisa bersukacita dengan menyanyi, memuji bersama-sama, membuka mulut kami, bergerak, dan juga memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian yang kami nyatakan, sebab Engkau telah menang atas maut. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya yuk sama-sama katakan amin. Oke, yes, kita sudah menang atas maut ya. Yuk semuanya yang sudah menang atas maut coba ya ikuti Kak Shirley ya. Kita semua bilang yes, aku menang. Ayo ya, coba ya. Hitungan ketiga kita sama-sama ya. Ayo, nanti kalau misalnya ada yang gak ikutin Kak Shirley, nanti dikasih apa ya? Yuk, semuanya kita mau untuk biar bersemangat kita katakan ya. Yes, aku menang. Oke, mungkin kita tambahin sedikit deh. Yes, aku menang atas maut. Oke, gitu ya. Oke, siap ya? Kita coba percobaan pertama. 1, 2, 3. Yes, aku menang atas maut. Kayaknya kurang bersemangat ya. Coba ya. Sekali lagi ya. Yuk, yang semangat semuanya buka mulut, semuanya bergerak juga. Oke? Siap? Yuk ya, Kak Shirley hitung ya. 1, 2, 3. Yes, aku menang atas maut. Sekali lagi yang lebih semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Yes, aku menang atas maut. Yeay, wah luar biasa ya. Adik-adik di rumah sudah sangat bersemangat sekali nih ternyata di pagi hari ini ya. Oleh karena itu, mari kita pujikan ya. Semuanya sambil bangkit berdiri, ayo. Semuanya berdiri dulu. Ayo, jangan ada yang masih tiduran, jangan sambil duduk. Ayo, semuanya kita bangkit. Ayo, masih ada yang masih duduk tuh. Oke, sudah siap? Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Menang. Semuanya memuji ya. Semuanya bernyanyi dengan semangat. Sambil bergerak juga boleh, menepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita pujikan ya dengan lebih semangat lagi. Semuanya bergerak memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah menang dari maut sebab Yesus mau untuk menyelamatkan setiap dari kita ya. Puji Tuhan, haleluya. Dia sudah bangkit, dia hidup dan dia naik sehingga kita bisa menyatakan ya buat orang-orang di sekeliling kita ya, Tuhan itu memang benar-benar adalah Tuhan yang hanya dialah yang mampu untuk menyelamatkan kita. Kita gak akan pernah bisa ya menyelamatkan diri kita sendiri. Perlu bantuan Tuhan yang memang benar-benar suci, yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, karena itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Kita mau untuk menaikkan hormat kita ya. Syukur kita kepada Tuhan. Oh ya, adik-adik boleh duduk kembali sekarang ya. Oke, boleh duduk lagi, boleh mungkin ambil minum dulu. Yang mungkin tadi yang sudah semangat untuk memuji Tuhan, memuji keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Dan mari kita mau untuk memuji kebesaran Tuhan, sebab Kau besar. Mari kita pujikan bersama-sama. Semua dengan sikap tenang, kita mau pujikan kebesaran Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji syukur, Tuhan adalah Allah yang besar. Tuhan adalah Allah yang begitu baik. Dia mau untuk menyelamatkan setiap dari kita. Karena salibnya lah kita bisa untuk memperoleh keselamatan. Hidup bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh semua bernyanyi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita semuanya mengambil sikap teduh, semuanya lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau memuji, kita mau bernyanyi, membuka mulut kita, mengagungkan Tuhan sebab hanya karena Dia kita bisa selamat. Kita yang berdosa namun mau diselamatkannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you Kak Shirley sudah membantu atau memimpin kita semua untuk memuji Tuhan.
Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat kita ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita lanjutkan cerita firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Tentang siapa ya? Kita mau belajar apa ya? Kita berdoa dulu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk kami boleh memuji Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami juga boleh ditolong oleh Tuhan melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami bersama-sama mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, masih ingat enggak 2 minggu berturut-turut yang lalu kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan seputar Paskah. Masih ingat 2 minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, kita belajar tentang kisah pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Dia yang tahu segalanya, Dia yang punya kuasa yang besar, sampai-sampai para prajurit penjaga bait Allah yang hendak menangkap Tuhan Yesus, mereka terjatuh ke tanah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Yesus yang mereka cari. Tetapi Dia yang maha tahu itu, Dia yang berkuasa itu, Dia justru menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Kenapa? Karena Dia mau taat pada Bapa di surga untuk menjadi juru selamat kita manusia yang berdosa. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah engkau Mesias? Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Dia bukan hanya Mesias yang seperti di pikirannya banyak orang pada waktu itu. Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan, membebaskan manusia dari dosa. Nah, apakah cerita hari ini masih berkaitan dengan Paskah? Tentunya iya. Kita akan melanjutkan apa yang dialami Tuhan Yesus sebelum pada akhirnya Dia disalibkan, mati disalibkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang terjadi ya sama Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus di hadapan para tua-tua, para imam, gitu ya, para ahli Taurat, atau kita sebut di mahkamah agama. Apa yang selanjutnya dialami Tuhan Yesus? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu itu, pada waktu pagi-pagi, harinya belum siang ya, masih pagi-pagi, Tuhan Yesus setelah ditanya atau ditanya-tanya, diadili di hadapan Imam Kayafas, Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Siapakah Pilatus? Pilatus adalah pejabat pemerintahan atau bisa kita sebut gubernur yang memerintah pada waktu itu. Nah, kita ingat ya, pada waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yahudi dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, Pilatus ini adalah salah satu
pemimpin dari Romawi yang memerintah pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak orang termasuk para imam membawa Tuhan Yesus kemana? Ke hadapan Pilatus. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu termasuk para imam, mereka tidak mau masuk ke tempat pengadilan atau ke tempatnya Pilatus. Mereka tunggu di luar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengapa orang banyak itu tidak mau masuk ke dalam? Karena Kavena kasih tahu ya. Dengarkan baik-baik. Karena sebentar lagi mereka akan merayakan Paskah. Pada waktu itu mereka merayakan Paskah untuk mengingat-ingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka, menolong mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi pada waktu itu mereka semua mau merayakan Paskah dan mereka tidak mau masuk ke dalam. Kenapa? Karena mereka mau supaya mereka tidak melanggar hukumnya Tuhan. Supaya dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Ya, di sana dikatakan bahwa supaya mereka tidak menajiskan diri atau tidak melanggar, supaya mereka tidak melakukan yang salah ketika mereka tidak masuk ke tempatnya Pilatus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena mereka tidak mau masuk, akhirnya Pilatus keluar dan mereka kemudian berbincang-bincang dengan Pilatus. Apa yang ditanya Pilatus dan apa yang menjadi jawaban orang banyak pada waktu itu? Kita dengarkan ya. Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, kata orang-orang Yahudi itu. "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, Pilatus pada awalnya tidak mau menghukum Tuhan Yesus. Dan Pilatus ternyata mau menyerahkan kembali Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dihukum sesuai dengan peraturan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kemudian Pilatus pun akhirnya berbicara dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Pilatus dan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Dengarkan sekali lagi ya. Engkau inikah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Wah, sudah dengar semuanya? Apa yang dipercakapkan, apa yang dibicarakan oleh Pilatus sama Tuhan Yesus ya? Adik-adik tadi dengarkan enggak? Iya,
ternyata Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus raja orang Yahudi? Tetapi adik-adik, tadi dengarkan ya, ternyata Tuhan Yesus menjawab bahwa dia adalah raja, tapi dia kerajaannya bukan dari dunia ini. Maksudnya apa, Kak? Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa dia adalah raja dari surga. Dia datang ke dunia mau menceritakan tentang kerajaan surga, mau memberitahu kepada manusia bahwa Allah di surga begitu luar biasa, bahwa manusia dikasihi oleh Allah, tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Pilatus pun kembali menjumpai orang banyak. Dan apa yang terjadi? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Ternyata Pilatus mengatakan kepada banyak orang bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, dan Pilatus hendak untuk membebaskan Tuhan Yesus. Pilatus mengatakan bahwa bukankah hari-hari seperti ini saatnya ada seseorang mau dibebaskan. Nah, Pilatus berharap mereka mau Tuhan Yesus dibebaskan. Tapi adik-adik tahu apa jawaban orang banyak saat itu? Mereka justru minta supaya Barabas, seorang yang jahat, yang melakukan kejahatan, itu dibebaskan. Dan mereka semua berteriak untuk Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar ya. Belajar apa? Kita perhatikan tadi, ingat-ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Pilatus. Tuhan Yesus menegaskan atau mengatakan bahwa dia adalah raja, tapi bukan raja seperti raja-raja yang ada di dunia. Karena dia berasal dari surga. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menceritakan tentang kerajaan surga. Bukan hanya itu, dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya Tuhan kita. Dia tahu bahwa kita semua manusia dalam keadaan bahaya. Bisa saja, bukan bisa aja, pasti kita akan dihukum karena kita manusia berdosa. Tetapi dia yang adalah raja segala raja mau datang ke dunia, menceritakan tentang kerajaan surga dan menyelamatkan kita dengan mati disalibkan. Untuk apa? Supaya pada waktunya nanti kita bersama-sama dengan dia di surga. Nah, kita bersyukur ya, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita raja di atas segala raja. Tuhan kita raja, pemilik segala sesuatu. Tetapi dia mengasihi kita, bahkan rela mati menyelamatkan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita bersama-sama selalu mengucap syukur karena Tuhan kita luar biasa. Kita bersyukur karena Dia mau datang ke dunia, mau membagikan kabar tentang kerajaan surga,
bahkan mau menderita, menyelamatkan kita supaya suatu saat kita kembali bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, bersyukur ya, Tuhan itu baik. Caranya bersyukur gimana, Kak? Caranya bersyukur kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, rajin baca firman, kita tidak lupa terus berdoa. Supaya apa? Kita jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu datang kepada kita. Datang ke dunia ini, datang dan tinggal di hati kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Vena tampilkan di slide ya. 1, 2, 3. Sudah kelihatan? 11. Yuk kita baca sama-sama ya. Begini firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, kata-katanya sebagian Kak Vena hapus. Siap ya? Ayo, di kitab mana itu? Pasal 10 ayat 11. Akulah yang baik, gembala yang baik memberikan bagi. Oke, sekali lagi. Adik-adik sendiri. Pasal 10 ayat 11. Akulah yang baik, gembala yang baik memberikan bagi. Oke, mantap. Nah, yuk Kak Vena kurangi lagi, Kak Vena hapus sebagian kata-katanya lagi. Yuk kita hafalkan ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, wah pinter-pinter semua ini. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Wah, luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia yang adalah Raja di atas segala raja mau berkorban untuk kita. Supaya nanti kita pada waktunya bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. Yuk kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Siapkan hati, siapkan pikiran kita bersikap yang baik ketika kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus menderita sebelum disalibkan. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau mau datang ke dunia. Engkau yang adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang ada di sorga mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tolong kami selalu mengingat tentang kasih-Mu. Tolong kami untuk selalu bersyukur, selalu melakukan yang Tuhan suka, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, Kak Vena kembalikan ke Kak Shirley ya. Silahkan Kak Shirley. Oke, kembali lagi dengan Kak Shirley di sini. Mari kita mau untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik banget gak sih? Coba sih, kalau Tuhan baik itu kasih jempolnya. Mana kasih jempol? Tunjukkan jempolnya ke layar video. Oke, Tuhan itu baik. Yes, Tuhan itu baik. Yes, lagi Tuhan itu baik. Yes, oke, mari kita pujikan. Dia sungguh baik. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan ya. Boleh sambil ini berdiri yuk, berdiri semuanya ya, biar semakin semangat menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan memang sungguh baik, Tuhan memang sungguh luar biasa. Kita mau untuk bersukacita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kalau misalnya ada kata baik, semuanya jempolnya diangkat, diarahkan ke kamera ya. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dengan bersukacita bersama-sama ya. Semuanya bangkit berdiri dong. Ayo semuanya ikut nyanyi bareng-bareng ya, memuji kemuliaan dan kebaikan Tuhan dengan bersemangat dan bersukacita. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yeay, terpujilah nama Tuhan. Dia memang adalah Allah yang sungguh baik ya. Wah, oke, boleh silakan duduk kembali ya. Kita mau untuk bisa mengakhiri ibadah kita tentunya ya, dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik dong buat Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mungkin melakukan persembahan dengan melakukan pelayanan mungkin sekarang ya, tapi kalian juga bisa loh tetap melakukan persembahan dengan memberikan uang persembahan kalian melalui transfer. Wow, gimana tuh caranya Kak Shirley? Gini loh, kalian tinggal bilang aja ke papa atau mama, mama jangan lupa ya, kalau misalnya kita harus memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tampil di layar pada saat ini. Kelihatan nggak? Celing. Nah itu ya, pokoknya ada di layar. Kak Shirley nggak tahu di mana. Tapi pasti adik-adik bisa melihat ada nomor-nomor angka-angka. Nah itu dia ya, bisa ditransfer ke nomor rekening BCA yang tertera di layar saat ini. Oke, sudah dicatat? Sudah semuanya? Wow, semuanya mau dong memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya kan?
Oleh karena itu jangan lupa ya untuk mencatat nomornya dan juga tetap melakukan persembahan. Dan baiklah, marilah sekarang kita mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa dan hebat, yang tidak pernah terpikirkan, yang begitu luar biasa. Ya, Kak Shelo juga kadang-kadang sering sulit ya untuk bisa menerapkan kasih Tuhan. Karena itu adik-adik dan juga Kak Shirley dan semua dari kita yang sedang melihat saat ini, semuanya kita yuk berproses bersama-sama yuk. Kita mau belajar yuk sama-sama yuk. Saling mengingatkan dan juga terus bertumbuh dengan cara yang baik. Mengingatkan bukan dengan marah-marah ya, tapi dengan lembut ya. Dengan apalagi ya, pokoknya jangan marah-marah ya. Marah-marah tuh not good. Oke? Yuk semuanya kita mau untuk menenangkan diri dan juga kita mau memujikan terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semuanya mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sekali lagi ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kak Shirley akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ya Tuhan untuk bisa mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Mungkin memang sedikit atau mungkin memang tidak berharga ya Tuhan. Namun Engkau yang tahu ya Tuhan setiap hati, setiap motivasi dari kami, setiap kesungguhan kami ya Tuhan untuk memberikan untuk Engkau ya Tuhan. Dan juga terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan bagi setiap hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami ingin bisa mengikut Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, satu-satunya Allah, satu-satunya sahabat terbaik kami ya Tuhan, yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga ya Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan, tolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas yang lain, Engkau yang terus sertai kami, sertai kesehatan kami, dan sertai seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. We love you. Jesus love you.